Oke, welcome back to the Number 10 Show. Dengan susunan seperti biasa, saya dengan Median di sebelah sana ada Mirwan. Gimana kabar, Wan? Baik-baik saja meskipun kalah 4-0 kemarin. Itu emang masih dianggap ya pertandingannya? Aku sih nganggapnya kayak udah pertandingan amal aja. Itu sebenarnya charity shield, Jadi charity match. imbang-imbangnya soccer aid ya. Soccer. Nanti lama-lama tuh Mourinho main kan, pemain One Direction tuh main. Tapi mungkin aku sih ini sedikit pembukaan aja ya terkait karena disinggung 4-0. Jujur sama sekali aku nggak ada ngerasa yang kecewa, sedih atau bertanya-tanya kenapa bisa kayak gitu kan. Aku Karena juga biasa aja. dari bulan lalu sebenarnya aku udah nganggap musim ini sudah berakhir. Ini bukan semata-mata pembelaan atau gimana, tapi aku kayak udah hilang aja feel-nya nonton MU. Kayaknya semua fans MU kayak gitu juga deh kayaknya. Mungkin karena sudah ada ketahuan ada pelatih baru ya kan. Jadi Ya. ya udahlah nunggu musim depan gitu kan. Oke, jadi kali ini mungkin sedikit aja yang akan kita perbincangkan. Masih ada sedikit korelasinya dengan pot kita yang sebelumnya terkait match semifinal Champions League. Cuman ini spesifiknya terkait sedikit clash perbedaan pendapat atas hasil yang diraih oleh Real Madrid nih. Jadi bagi teman-teman mungkin sudah ada juga menyaksikan video dari Coach Justin yang membahas terkait Carlo Ancelotti itu adalah pelatih miskin taktik. Ya, Gitu. lagi rame tuh di Twitter tuh, miskin taktik. Dari 2 hari kemarin tuh, 3 hari yang lalu udah rame miskin taktik, miskin taktik. Apalagi ditambah dengan bumbu-bumbu dari ruang taktik yang memang ruang taktik ini kalau bisa dibilang saat ini khususnya di Indonesia ya lagi naik daun karena memang pembahasannya sangat dalam, komprehensif, detail juga dan mudah dipahami gitu kan. Jadi dari pendapat Coach Yassin terkait Carlo Ancelotti yang miskin taktik disampaikan hati-hati menyampaikan miskin taktik, jangan-jangan Anda yang tidak mengerti taktik gitu kan. Kemudian ditunjukkanlah beberapa klip salah satu contohnya itu pada saat awal mulai match Madrid lawan City itu satu peluang dari Vini Junior gitu. Jadi sebagai pembukaan lah dari kamu nih Wan kan. Pendapat kamu lah terkait berita miskin taktik ini bagaimana melihatnya? Sebenarnya nggak banyak yang perlu dibahas ya, karena sudah kita sampaikan di pod sebelumnya kalau kita bahas Ancelotti ya, tapi kalau kita secara general miskin taktik, aku nggak begitu ngerti definisi miskin taktik itu seperti apa sebenarnya. Apa yang menjadi parameter seorang manajer atau pelatih itu dikategorikan sebagai miskin taktik gitu kan. Apakah parameternya karena pakemnya selalu sama, ataukah parameternya dalam komposisi pemain? Aku nggak tahu parameter yang menjadi dasar orang mengklaim miskin taktik itu apa gitu. Karena kalau aku nggak pernah menganggap kalau manajer bahkan sekelas manajer yang menangani Burnley pun itu miskin taktik gitu. Setiap manajer itu punya kelebihan dan kekurangannya masing-masing. Jadi aku nggak berani menjudge kalau satu manajer itu miskin taktik gitu. Jadi memang opini itu juga sebenarnya masih mengambang ya, karena miskin taktik yang dimaksud itu seperti apa? Karena jangan sampai dibilang miskin taktik karena selera tontonannya nggak enak tuh dinilai kan? Sama lah seperti dengan gayanya Mourinho dengan siapa lagi
Simeone. Diego Simeone kan dengan pilihan taktik tersebut ya karena misalnya contohnya saya bukan tipikal yang doyan dengan permainan pragmatis atau bertahan gitu kan. Kebalikannya dengan saya. Iya. Tapi nggak serta-merta juga misalnya kita bilang kalau itu miskin taktik gitu kan. Iya betul. Jadi memang masih perlu penjelasan lebih luas lagi sebenarnya miskin taktik ini masuk seperti apa. Karena aku nyari di referensi luar pun nggak banyak yang membahas tentang ini pur taktik. Iya, bukan Ancelotti sendiri, tapi lebih ke pur taktik, rich taktik segala macam nggak ada. Aku belum dapat yang benar-benar bagus, relevan artikel atau konten yang membahas tentang manajer itu dikatakan miskin taktik atau poor tactical defending. Itu kategorinya seperti apa gitu? Kalau dari yang disampaikan Coach Justin sebenarnya, jadi dari videonya yang terkait itulah ya, dibilang itu khususnya di proses golnya Madrid nih. Proses golnya Madrid itu pemain Madrid hanya mengandalkan long ball. Jadi mungkin kalau dari pendapatku pribadi menanggapi akan hal itu, karena mungkin Coach Justin membandingkannya dengan City yang bermain variasi serangannya lebih banyak gitu, entah dari tengah, bola pendek gitu kan, crossing gitu kan. Tapi kalau misalnya pun dari situ preferensinya mengatakan miskin taktik, aku sih nggak tahu pilihan seperti apa yang paling bagus ke sebuah tim yang kondisinya lagi tertinggal, sisa waktu tinggal beberapa menit. Karena nggak mungkin misalnya pemain Madrid itu masih main-main bola nih dari kanan ke kiri gitu kan, passing-passing, pasti kebanyakan tim akan bermain cepat ya. Solusi yang paling instan itu ya long ball gitu kan. Long ball, iya. Jadi aku sih juga nggak mengerti apakah memang karena sesuai seleranya Coach Justin itu yang menarik ke Liverpool kah, City kah gitu kan. Tapi satu hal yang ditegaskan beliau juga, miskin taktik yang dimaksud itu nggak ada juga kaitannya ke masalah menang kalah. Iya, gitu. memang nggak ada. Ya nggak ada karena kalau misalnya sebenarnya kalau aku di satu sisi bisa setuju bisa tidak. Iya. Karena kalau misalnya dibilang nggak ada korelasinya, berarti tujuannya punya banyak taktik buat apa dong? Iya kan? Itulah kenapa Mourinho mengusung pragmatisme. Aku sih dugaanku gini, karena Coach Justin itu memang beliau kan memang mungkin dulu sudah pernah menonton total footballnya Belanda, gitu kan. Iya. Apalagi beliau backgroundnya ya Belanda banget lah kalau masalah berita bola dan lain-lain, stylenya gitu kan. Akhirnya yang seperti gaya-gaya bermain menghalalkan segala cara itu memang jadi tolak semua tuh kan. Jadinya yang kayak model-model Mourinho, Simeone itu juga nggak bakalan bisa diterima. Tapi kalau misalnya dibilang nih, pencapaian Ancelotti ini kan udah juara Liga Spanyol nih. Karena ada yang masih berargumen kayak gini kan, kalau misalnya pun ya udah miskin taktik gitu, nggak usah terlalu lebar taktiknya seperti apa yang dibilang miskin nih kan. Oh juga Ancelotti berhasil bawa Madrid juara Liga Spanyol. Kemudian dibilang Coach Justin, ya ini karena bersamaan dengan Barcelona. Barcelona yang cederanya banyak. Cederanya banyak gitu kan. Atletico Madrid ya lagi kurang bagus penampilannya. Iya. Kalau misalnya memang Ancelotti pelatih yang banyak taktik, harusnya dia sapu bersih semua itu. Dari sini sih aku menangkapinnya dua opini yang berbeda. Di awal dibilang nggak ada kaitannya dengan menang kalah kan. Karena kalau misalnya aku kaitkannya ya, kalau misalnya referensinya kayak Liverpool Man City lah yang dibilang
Klopp dan Pep pelatih yang kebalikan Ancelotti lah. Ancelotti kan bilang miskin taktik. Klopp dengan Pep harusnya dibilang nggak miskin taktik dia, karena menarik nih kan. Kenapa Pep nggak bisa atau Klopp bisa sapu bersih nih dari semua turnamen yang diambil? Tapi itu memang karena terbatas lagi pembahasannya, nggak semua lengkap nih kan. Ya, yang disampaikan ruang taktik yang counternya, semua detail itu dijelaskan. Nah, kalau misalnya dibilang miskin taktik merefer ke hasil, ya ada lagi argumennya, nggak semuanya bisa diraih itu gelarnya. Tapi kalau misalnya dibilang Coach Justin nih, Ancelotti itu miskin taktik karena bermain long ball. Kira-kira kalau menurut Mirwan, long ball itu apakah memang sebuah gaya bermain atau karena tuntutan keadaan? Long ball itu kalau menurutku bukan apa ya, gini deh, kemarin Liverpool City, Ancelotti main long ball kan? Liverpool City? Iya. Ancelotti? Pep, sorry, salah. Ya. Pep Guardiola main long ball kan? Oh ya. Nah, pertanyaannya adalah apakah itu bisa kita mengkategorikan Pep itu miskin taktik? Nah, berarti bukan long ball-nya yang bikin dia miskin taktik kan? Iya. Berarti pilihannya. Pilihannya, iya. Jadi kalau misalnya pertanyaannya apakah tadi pertanyaannya apa? Long ball itu pilihan taktik atau karena keadaan? Dua-duanya kalau aku. Dua-duanya. Dua-duanya. Itu saling berhubungan. Karena kalau itu kan keadaan sama yang satunya apa? Keadaan sama pilihan taktik. Sama pilihan taktik, karena itu kan manajer memutuskan akan memainkan taktik A itu kan setelah mereka mempertimbangkan tim lawan akan main seperti apa. Jadi, nah dari situ kan kita bisa melihat tuh, kita bisa mengambil, kita bisa melihat kalau sebenarnya manajer itu punya strategi untuk mengantisipasi strategi yang akan dipakai sama tim lawan. Gitu kan? Iya. Pertanyaannya adalah seberapa cerdas pemain menerjemahkan taktik yang dipakai manajer itu gitu. Mau apapun itu taktiknya. Mau apapun taktiknya, ya kan? Kalau misalnya seperti Ancelotti, kalau yang aku tahu ya, yang kita khusus ke Real Madrid, Manchester City. Ancelotti ketika yang dibilang Coach Justin itu kan kenapa Mahrez ditarik dan diganti Fernandinho. Itu kan sebenarnya sudah kita bahas di pot sebelumnya gitu kan. Iya. Karena bagaimanapun taktiknya Pep itu pasti akan ada komentar-komentar yang mengcounter apa yang dilakukan Pep gitu. Kalau hasilnya berubah kan? Nah, iya kan, dan itu terbukti kan? Iya. Dan itu terbukti kan? Yang kamu bilang kemarin. Nah, sekarang kenapa ya, dan kemarin di pot sebelumnya juga aku udah ngomong kalau Ancelotti itu pelatih reaktif. Dia menerapkan taktik instruksi ya sesuai dengan apa yang dia lihat dari tim lawan gitu kan. Dan aku nggak bisa menjudge Ancelotti itu miskin taktik gitu. Udah gitu aja sih. Tapi kalaupun misalnya nih Ancelotti itu anggaplah miskin taktik, ya kan? Karena yang aku lihat dari gaya bermainnya sebagian besar di match-nya bahkan Liga Spanyol pun Ancelotti itu banyak menerapkan strategi counter attack gitu kan. Di pertandingan match lawan City juga sebenarnya pola serangannya bukan yang build up dari bawah. Iya, yang gaya-gaya sekarang yang lagi ngetren nih kan. Semua pemain 11 pemain dilibatkan tuh di gaya permainan. Termasuk anak gawang dilibatkan juga kalau bisa. Tapi kira-kira apa yang bikin Ancelotti memilih gaya bermain seperti itu? Karena kalau misalnya dibilang
aku sih di satu sisi yang nggak setuju itu karena Ancelotti itu bukan pelatih kemarin sore. Miskin taktik itu lebih cocok ke pelatih-pelatih yang mungkin bisa seperti Ya, contoh-contoh betul. Eddie Howe gitu kan. Betul, Eddie betul, Howe itu betul. kan pengalaman di bawah tuh kan. Ya, ya, ya. Ya, Dari itu mungkin bisa aku bisa setuju dengan hmm, argumen itu. Pelatih miskin taktik itu mungkin lebih cocok disematkan ke pelatih-pelatih yang baru-baru aja gitu loh. iya, baru entah itu memang usia muda, Ya, pengalaman juga sedikit gitu kan. ya, ya, Ya karena memang faktor pengalaman aja jam terbang gitu kan. ya. Tapi ini Ancelotti udah bukan tipikal pelatih seperti Pep malah. Ancelotti udah mencicipi klub kecil gitu kan. Dari situ sebenarnya kita sudah bisa tahu sebenarnya ini pelatih bukan nggak ada pilihan taktik sebenarnya. Tapi anggaplah dulu memang taktiknya hanya satu nih misalnya kan. Oke. Dari 10 taktik, kenapa dia cuma pilih satu? Kenapa pilih taktik seperti yang kemarin diterapkan lawan Ah, Manchester City? Manchester City. Walaupun sebenarnya dia bisanya kan. Punya dia itu pasti banyak lah catatannya gitu. Oke. Jadi kita anggaplah dulu memang cuman metode counter attack gitu kan, manfaatkan momentum, Momentum, iya. ya kan? Kira-kira kenapa Ancelotti memilih seperti itu? Karena menurutku pemain yang ada di Real Madrid sekarang menunjang taktiknya Ancelotti. Oke. Karena Vinicius, memang sebatas itu pemainnya kan? iya, Vinicius Junior, Rodrigo, terus Valverde, terus siapa lagi tuh yang itu pemain-pemain yang kita bisa bilang ya cepat lah, di atas rata-rata lah kecepatannya. Meskipun Benzema ini pengecualian karena dia ya meskipun 34 tahun tapi yang dilihat dari Ancelotti seperti yang sudah aku bilang sebelumnya adalah gimana Benzema ini bisa membaca ruang dan gimana caranya dia bisa ketenangan gol dan asisnya itu bisa berguna banget di pertandingan sekrusial itu. Sama kalau menurutku karena Ancelotti enggak saklek ke pemain. Dia ngasih instruksi, tapi ya udah instruksi di lapangan, instruksi yang ada di ruang ganti diterjemahkan sama pemain, terserah pemain di lapangan mau ngapain, yang penting instruksinya itu berjalan udah. Jadi pemain dikasih kebebasan apa yang mereka bisa lakukan gitu di lapangan. Termasuk ada tuh yang umpannya Modric yang lawan Chelsea. Aku lupa lawan siapa gitu. Yang itu kan sebenarnya itu di luar kendalinya Ancelotti gitu kan. Ya, yang golnya Rodrigo yang sudah ketinggalan 0-3 dengan Chelsea. Kemudian itu yang jadi memaksa perpanjangan waktu. Ya pokoknya ya di momen itulah. Jadi kalau aku jawabannya karena pemain Real Madrid sekarang itu menunjang taktiknya Ancelotti, dan Ancelotti enggak begitu saklek, enggak begitu menekan pemain seperti yang dilakukan Pep Guardiola. Yang menekan itu maksudnya yang bagaimana? Yang masih di pinggir lapangan masih teriak-teriak gitu kan. Bernardo Silva ke sana, sini, ya, sini gitu. Iya, jadi kamu anggap jadi kayak pemain itu dikontrol posisinya, dia harus di sini, harus di mana gitu kan. Padahal kan sebenarnya kalau sudah di lapangan, kalau aku pribadi ya, ya kalau sesekali ngasih instruksi ketika pemain out of possession, oke lah, nggak masalah. Tapi kalau secara konsisten, secara sepanjang pertandingan dan posisinya kita lagi-lagi Guardiola City sudah unggul, ya kan tinggal main relax aja gitu. Tapi enggak terjadi yang kayak gitu di kamusnya Guardiola. Tapi yang disampaikan Mirwan memang konteks ininya ya, kita bicara Ancelotti yang sekarang ya. Gayanya Ancelotti cocok tuh dengan Madrid yang sekarang gitu kan. Karena ya nggak bisa menjamin kalau yang kayak gitu di tim lain diterapkan. Sama kayak misalnya ya flashback lagi MU zamannya Van Gaal. Iya, betul.
LVG itu pas ngelatih United itu duduk doang tuh di dugout itu kan. Orang tuh kadang ini orang tua nggak mau marah-marah di pinggir lapangan gitu kan. Iya, iya. Atau kalau pas zamannya Ole gitu kan, kalau duduk timnya lagi ketinggalan malah santai pegang Iya. dagu gini kan. Ah, ah, ah. Jadi memang apa yang disampaikan Mirwan tadi, Ancelotti memberikan kebebasan ke pemainnya. Negatifnya kalau dilihat orang, Ancelotti ini nggak Nggak bisa memberikan ngapa-ngapain. Iya, iya. kalau kalah kan, kalau kalah pasti kayak gitu. Mm. Cuman kalau yang aku lihat dari Ancelotti sih, yang pertama dia sudah menjadi bagian salah satu yang bisa dibilang legacy di kepelatihan Eropa lah, karena sudah senior, sudah tim besar, tim kecil sudah dilaluinya, asam garam, semuanya sudah inilah kan. Jadi sekalipun misalnya gameplaynya terkesan biasa aja, aku ngelihat Ancelotti tahu dia harus menerapkan strategi yang efektif, sekalipun tidak atraktif. Karena memang ya kita sebagai penonton bola memang butuhnya entertain gitu kan. Karena kalau misalnya dibilang yang penting menghibur, hasil akhirnya yang paling dipikirkan sama Ancelotti. Iya. Ya kan? Nah, selain dari seniornya Ancelotti itu, mungkin levelnya Pep Klopp itu pelatih pintar, jenius. Kita nggak bisa memungkiri itu. Pep sama Klopp itu jenius, jelas. Iya, jadi dengan posisi Pep Klopp jenius dan punya banyak strategi, nggak salah juga. Gitu kan? Sudah punya plan A, plan B sampai Z mungkin mereka sudah punya itu. Iya, iya. Tapi Ancelotti aku nggak ngelihat dia sebagai pelatih pintar jenius, tapi bijak. Ya memang ada pepatah ulama kan, semakin tua orang semakin bijak mereka. Iya. Nah, aku ngelihat hubungannya atas pendapat Coach Justin itu nggak ke situ. Seandainya Coach Justin sadar Ancelotti ini sudah pelatih senior, sudah tua, gitu kan, sudah tahulah kapan harus ganti pemain. Pergantian pemain itu menurutku pilihan strategi. Kalau menurutku ya kan? Ya. Dari match yang lawan City itu, dari pergantian pemain, kalaupun misalnya Coach Justin menyoroti masalah pergantian Mahrez Fernandinho, di lain sisi Ancelotti sukses tuh pergantian pemainnya kan, masukkan siapa, Camavinga ya kan. Ya. Nah, jadi Ancelotti aku ngelihatnya karena memang beliau sudah senior, bijak, nggak yang cerdas amat untuk ukuran yang sekarang. Nah, mungkin Coach Justin melihat standarnya yang sekarang itu, modernnya sepak bola itu, yang kayak Pep, tipikal yang bek kanannya, apalagi false fullback, false fullback, inverted fullback, ya kan? Ancelotti mungkin awal musim sempat tuh kayaknya diterapkan itu kan. Yang dulu kamu pernah sempat tuh kayaknya yang tunjukkan posisi yang posisinya si Dani Carvajal, Modric sama Kroos jadi wingback, menutup supaya dia bisa mengcover Carvajal yang naik sampai ke depan. Iya. Iya. Underlag itu kalau nggak salah namanya. Itu salah satu buktinya Ancelotti itu nggak miskin taktik gitu kan? Iya. Itu di pot berapa ya? Nanti kita cantumin di pot. Sempat itu kita bahas. Jadi kalau terkait pendapatnya Coach Justin, sebenarnya aku nggak bisa juga setuju atau tidak, karena nggak lengkap juga apa yang dimaksud miskin taktik seperti apa. Gitu. Tapi kalau misalnya dengan gaya permainan sepak bola modern sekarang, menurut Mirwan nih, apa yang dilakukan Ancelotti ini bisa bertahan nggak dengan sampai musim depan? Dalam hal misalnya Madrid musim depan masih bisa raih gelar Liga Spanyol nih, gitu kan? Iya. Atau anggaplah nanti Madrid yang juara Champions League, dengan kayak yang sekarang ini masih bisa nggak nih musim depan? Nggak ada yang pasti kalau misalnya kita ngebahas taktik itu bergerak terus kan.
maksudnya berubah terus tiap musimnya. Dan kita ambil contoh si gegenpressingnya Jurgen Klopp, ya kalau misalnya kita bandingkan dengan sekarang itu sudah enggak seheboh ketika dia pertama kali menerapkan awal-awal datang kan. Jadi ya bukan nggak mungkin musim depan itu Real Madrid yang Ancelotti sekarang itu enggak seperti yang sekarang gitu. Bisa jadi Ancelotti akan, lagi-lagi aku selalu berpegang teguh pada prinsip Ancelotti itu pelatih reaktif, terlepas dari siapapun lawannya. Jadi akan ada beberapa ya mungkin perubahan taktik di Ancelotti, tapi untuk yang ini untuk musim depan dalam artian tiap pekan week in week out taktiknya kayak gini itu nggak bakal bisa bertahan kalau menurutku ya. Jadi mungkin ya tergantung siapa nanti yang akan datang di Real Madrid di musim depan. Siapa aja pemain yang akan mengisi pos yang dimaui Ancelotti kan. Jadi kalau aku nggak kalau Ancelotti kekeh dengan taktik ini sampai akhir musim, nah aku baru bisa ngomong kalau dia itu miskin taktik. Karena sebenarnya memang pilihan pemain yang dipunyain Ancelotti itu kalau misalnya dibilang dari segi nama lah ya, nama cadangannya itu bukan pemain-pemain yang selevel dengan tim utama. Sedangkan tim utamanya di pos tengah itu Modric, Toni Kroos itu nggak muda lagi, Casemiro juga nggak muda lagi. Pilihan Ancelotti dengan taktik yang sekarang aku ngelihat karena keterbatasan pemainnya. Aku setuju dengan disampaikan Merman tadi. Kita lihat musim depan ada nggak pemain yang baru masuk. Kemungkinan besar statement terkait Ancelotti itu pelatih reaktif akan menyesuaikan dengan pemain yang dia punya juga gitu kan. Karena nggak mungkin dia punya pemain yang ada yang skillful nih. Tapi dibiarkan sit deep ya kan, nggak mungkin juga kayak gitu. Main long ball, kapan megangnya itu orang yang skillful itu kan? Iya. Karena sekarang posisinya Vini bisa lari, Rodrigo bisa lari. Betul. Eksekutor Benzema ada di tengah gitu kan? Plus Modric, Kroos kalau masalah passing gak usah diragukan. Betul. Gitu kan? Betul. Lain cerita kalau misalnya pemain Madrid dari lini kedua atau back nggak ada pemain yang bisa long ball nih, nggak mungkin dipakai itu kan? Ya. Jadi masuk akal juga kalau pun misalnya dibilang kira-kira ini taktik yang sekarang dipakai musim depan, ya belum tentu, tergantung dengan pemain yang keluar masuk nanti kan. Tapi dengan gaya bermain Madrid di bawah Ancelotti ini agak subjektif lah ini, agak ini. Dari Mirwan sendiri menarik nggak? Kalau aku menarik. Kalau aku secara subjektif menarik. Menarik ya? Aku nggak pernah merasa bosan dengan taktik-taktik atau gaya bermain seperti itu. Bahkan nonton Burnley pun aku nggak pernah merasa bosan nonton Burnley. Karena aku selalu merasa ada seni tersendiri di situ di setiap taktik yang diusung sama manajer gitu. Entah itu seninya dalam hal umpan-umpan pendek atau pergerakan umpan diagonal dan segala macam, ataupun mungkin bahkan long ball kayak gitu. Jadi kalau aku ya tetap menarik nonton taktik-taktik kayak gini tuh menarik, karena akan menjadi hal yang sangat membosankan kalau setiap manajer itu taktiknya sama. Iya. Kan? Itulah kenapa aku nggak pernah bosan nonton Burnley, nggak pernah bosan nonton Brighton atau Jose Mourinho lah. Tapi mungkin sedikit keluar konteks nih, karena kamu menyinggung tadi nggak bosan nonton Brighton gitu kan. Aku sih ngelihatnya di situ karena faktor broadcasting. Iya. Ya kan? Iya. Aku sudah coba beberapa kali. Aku juga tipikal yang kayak gitu. Tim Liga Inggris mau peringkat berapapun, tetap nonton kan? Tetap ku tonton. Iya. Coba kita bergeser sedikit ke Italia nih.
Salernitana lawan Cagliari. Jamin ngantuk. Kan karena broadcastingnya kan. Kayaknya kalau kita bahas Italia yang selain di luar tim besar itu, kayaknya yang pernah aku nonton dan cukup menarik itu Atalanta. Atalanta memang Gasperini, my lord, itu beda. Atalanta sama bentar. Siapa? Udinese, Sampdoria. Udinese itu zamannya Antonio Di Natale, aku suka banget dia nonton. Iya. Sampdoria, iya benar Sampdoria. Sampdoria, kalau aku ya, Sampdoria main, aku suka kalau misalnya di kandang Sampdoria tapi ya. Karena memang jenis stadionnya Sampdoria itu Luigi Ferraris ya. Yang tipikal hampir sama dengan Crystal Palace. Yang dekat ini. Iya, dekat dengan penonton. Jadi memang nggak bisa dipungkirin euforia atau atmosfer penonton itu yang mempengaruhi sebenarnya. Sama broadcasting, betul. Iya, broadcasting kan. Jadi terkait yang disampaikan Coach Jatin ini sebenarnya ya murni ini aja lah kan, preferensi. Kalau aku sih ngeliat karena Coach Justin itu nggak suka gaya main yang simple kan. Iya. Aku ngelihatnya begitu. Karena sudah ada Pep, ada Klopp, siapa lagi selain mereka yang Conte? Tuchel? Nah, jadi Coach Justin pernah sempat sampaikan juga, sekarang ini sepak bola itu 3 ikonnya. 3-4-3-nya Thomas Tuchel, tiki-takanya Pep Guardiola. Aku lupa, Klopp itu apa? Counter press, gegen pressing. Bukan gegen pressing kayaknya. Ini ya tahu aku ini istilah Inggrisnya, bukan istilah Jermannya kan? Iya, aku lupa tuh. Tapi Conte dari match lawan Liverpool kemarin. Jadi Coach Justin tuh sempat aku tonton juga yang dia live commentary. Aku enggak Jadi anti banget juga lah Coach Justin sama kayak mainnya Conte. Karena dengan counter attack dan long ball-nya. Ya kan? Ini enggak banget mainnya Tottenham nih, Spurs nih kan. Dan akhirnya nggak lama setelah itu kebobolan tuh sama golnya Son. Yang Son gitu kan. Iya. Aku ngeliat Conte dan Ancelotti hampir mirip. Conte sama Tuchel? Bukan, Conte sama Ancelotti. Ancelotti, oke. Conte tahu lah yang klub yang dihadapi timnya, Liverpool. Untuk mencapai hasil yang paling maksimal yang bisa diraih Spurs, ya kayak gitu caranya. Gitu. Karena kalau mau diladenin Liverpool, habis dia. Iya. Conte punya Son tuh yang jadi sprinter tuh. Di belakangnya ada Kane yang bisa kasih umpan cepat tuh kan langsung biasa. Gayanya lah kayak lawan City yang bisa kalahin City, Spurs itu juga prosesnya kan? Iya. Apakah memang ini tipikal pelatih Itali kalau yang reaktif kayak gitu, yang memang bisa menyesuaikan dia entah sebelum match atau pada saat di match? Kira-kira tipikal Itali kayak gini? Enggak juga sih ya kalau misalnya tipikal Itali, tapi mungkin ya Conte kalau misalnya kita, tapi ya mungkin aku bisa sepakat dengan tipikal Italia, tapi dalam artian karena Italia lebih ngerti gimana caranya defense. Jadi mungkin secara nggak langsung faktor non teknis itu berpengaruh ke gimana caranya seorang manajer yang asal Italia menerjemahkan taktik dan memberikan instruksi ke pemainnya. Kalau aku melihatnya kayak gitu. Ya, jadi yang aku pikirkan juga karena mereka punya darah Catenaccio lah dibilang tanda kutip gitu aku kan. Aku mungkin memikirnya kayak gitu. Kalau di atas kertas mereka sudah sadar secara komposisi pemain sudah kalah. Dari performa grafik performa juga sudah sadar di bawah juga. Itu jadi senjata pamungkas tuh, ya kan?
pendapat itu nggak bakalan ketemu dengan orang yang punya prinsip Iya. bertahan Sepak yang bola baik, terbaik adalah menyerang. menyerang gitu Bertahan kan. terbaik adalah menyerang. Iya, iya, Bertahan bertahan terbaik terbaik adalah nggak menyerang. bakalan pernah ketemu gitu Mm-mm. kan. Mm-mm. Karena ya kalau memang sudah sadar ya ngapain lagi Mm-mm. dipaksakan kayak gitu kan. Mm-mm. Jadi aku sih ngelihatnya karena memang tipikal pelatih Italia itu tahu 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 diri dia gitu kan. Karena zamannya Mancini di Man City Uh-uh. nggak menarik kok, atraktif kok mainnya kan pas di Iya. zamannya Roberto Mancini. Iya, nggak usah lah kita jauh-jauh Mancini, Man City. Mancini Hmm. timnas Italia aja menarik kok Iya, dinonton. iya menarik Iya kok. kan? Iya kan? Iya. Tapi kalau misalnya dibilang untuk sekarang ini jajaran pelatih di Champions League lah. Kemarin tuh Mm, ada Ancelotti, mm, Klopp, mm, Pep, mm, Unai Emery, mm. Tuchel, kemudian Tuchel, Pochettino, Pochettino, mm. siapa lagi? Munchen. Munchen ini. Siapa? Kok lupa kok namanya? Nagelsmann. Iya, Julian Nagelsmann. Dari pelatih itu Mm. eh, yang memang bisa dibuatkan susunan 1, 2, 3 untuk saat ini kira-kira siapa Oh, terbaik ya. terbaik? Jadi yang terbaik ini konteksnya bukan yang sesuai selera gaya bermain ya. Tapi Jadi misalnya ya. eh, ya kayak yang tadi, aku bisa bilang Unai Emery itu sebagai salah satu pelatih terbaik karena dia nggak kaku tuh. Mm, Nggak terlalu apa idealis sama mm. prinsipnya dia kan. Prinsipnya dia, iya, iya. Uh, jadi bukan karena preferensi suka gaya bermain Liverpool yang Oke, atraktif gitu kan. oke. Kira-kira 1, 2, 3 Tapi ini konteksnya secara apa? personal aja. Jadi yang Personal. memang tapi Oke, ada ininya ya kenapanya. oke. Uh, Eh, Kalau aku Klopp sama Pep itu memang ada di dua teratas untuk saat ini ya. yeah. Kalau kalau aku sudah itu dua orang itu memang levelnya sudah di atas manajer lain gitu. Yang ketiga ini sebenarnya aku pengen masukin menyebut nama Tuchel. Tapi 2 tahun terakhir kalau tadi kan kamu ngomong yang menjadi ikon di sepak bola modern itu sekarang taktiknya Tuchel, Pep sama Guardiola kan? Pep sama Klopp. Aku nggak tahu itu alasannya Tuchel kenapa gitu. Apakah karena taktik yang 3 back-nya gitu atau gimana? Cuman dari yang aku lihat Tuchel lebih sering pakai 3 back, tapi dalam 2 tahun terakhir itu tren 3 back itu berkurang gitu. Karena nggak terlalu sering dipakai. Lebih gampang, tim lain tuh lebih mudah buat menetralisir tim dengan 3 back. Kalau Tuchel di musim pertama oke, tapi sekarang kan kelihatan tuh gampang banget Tuchel di 3 backnya Tuchel gampang banget diserang. Ya dari Ini untuk di Liga Inggrisnya Tuchel ya? enggak juga, Eropa juga iya, Okay. Jadi kalau Tuchel keluar berarti opsinya tinggal Nagelsmann, Unai Emery, Pochettino sama Ancelotti. Pochettino saya nggak pernah menganggap dia. Jadi Pochettino sudah otomatis keluar gitu kan. Julian Nagelsmann juga kayaknya biasa aja gitu. Jadi Unai Emery mungkin Unai Emery antara Unai Emery sama Carlo Ancelotti ya kalau aku. Tapi karena prestasi Ancelotti sekarang bisa bawa Madrid ke final dan dia juga di Everton nggak jelek-jelek amat setauku. Jadi kalau aku melihatnya Ancelotti yang 3 teratas itu memang Ancelotti, Pep sama Klopp. Okay. Aku yang menarik sebenarnya menarik ini tapi karena gaya bermainnya itu nggak terlalu jelas kalau yang aku lihat ya. Julian Nagelsmann. Jadi
Karena performa Bayern Munchen sebenarnya roller coaster-nya itu yang betul-betul yang kayak lawan Bochum aja kalah 4-0 atau 4-1 gitu kan. Dan raihan gelar juara Bayern Munchen musim ini di Liga Jerman juga memang masih sama seperti musim sebelumnya. Cepat dia dapat gelar juaranya. Iya. Tapi dari segi permainan sebenarnya, jadi aku setuju juga dengan Mirwan, Nagelsmann nggak tahu sebenarnya dia ini pelatih yang memang bagus dalam artian mendekati seperti zaman-zamannya Pep. Masih muda lah kan, awal-awal kepelatihannya gitu kan. Tapi satu sisi yang jadi poin plusnya Nagelsmann ini, tim sebesar Bayern Munchen masih bisa dibawa jadi meraih gelar di Liga Jerman. Iya. Nggak tahu memang kehebatan Nagelsmann bisa pegang Munchen atau memang liganya, kualitas liganya gitu kan. Sama kayak Pochettino-nya di PSG lah kan. Iya. Ya liga kayak gitu ya sampai berapa tahun ke depan juga bakalan juara-juara terusnya kayaknya kan. Tapi kalau di posisi 1-2 memang masih setuju lah Pep Guardiola. Tapi aku mau spesifikkan sedikit. Untuk posisi 1 aku sih pilih Pep. Aku juga di posisinya Pep pertama. Pep alasannya karena raihan kemenangan atau City kalah itu nggak mempengaruhi gaya bermainnya. Maksudnya gini, kalaupun misalnya akhirnya City kalah, bukan strategi ya, karena bakalan terlalu ini lagi. Gaya bermain City itu tetap seperti kayak pada saat meraih kemenangan. Oke, berarti identitasnya City itu tetap terjaga gitu. Iya. Kalau Klopp, Liverpool pada saat kalah itu beda banget tuh. Memang karena beda banget mainnya dibanding sebelumnya. Jadi itu satu kenapa Pep itu masih aku bikin di posisi yang pertama, karena semata-mata hanya karena ketidakberuntungan yang menghampiri City yang bikin mereka gagal meraih kemenangan. Kemudian di posisi ketiga Ancelotti sih kalau aku pilih. Oke. Unai Emery aku ngelihat dia bisa berkreasi sesuai dengan keinginan gaya kepelatihannya itu hanya di tim yang memang mediocre sih dibilang enggak ya. Jadi papan tengah gitu. Kuda hitam. Kuda hitam lah. Pengganggu, tim pengganggu. Iya. Unai Emery itu tuh bisa berkreasi di tim-tim kayak gitu aja. Karena sama hampir mirip lah kayak Pochettino, dibilang kan dia pelatih jago pas karena bisa bawa Spurs final Liga Champions kan. Iya. Pas di PSG kayaknya yang lebih dominan tuh Neymar, Messi gitu kan. Pochettino kayak cuman pegang stick aja, pakai formasi ini udah mainnya serah lu lah gitu kan. Jadi kalau aku 1 Pep, 2 Klopp, yang ketiga Ancelotti. Nah, aku pengen ngasih tanggapan yang tadi yang kamu ngomong soal Pep, yang kalau tadi kamu ngomong kalau City kalah itu murni karena sebagian besar karena keberuntungan kan? Ketidakberuntungannya ya. Nah, leg kedua Madrid kemarin itu City tidak beruntung atau Ancelotti lebih jago dari Pep? Kombinasinya sih kalau aku lihat. Karena apa? Momen pas gol kedua Madrid, Carvajal kasih umpan lambung ke kotak penalti City, itu sebenarnya tim lain melakukan juga kok di momen yang sama. Bedanya outputnya, gitu kan? Jadi kalau misalnya dibilang apa yang harus dilakukan pada saat kondisi tertinggal dan di menit akhir, tim-tim Eropa sana pasti tahu. Iya, pasti gitu. Langsung direct ke ini kan, ke kotak penalti. Iya. Nah,
apakah itu menjadi kejeniusan Ancelotti? Iya juga gitu kan, karena permainan itu bukan dimulai dari menit 90, dari menit Nah, pertama itu iya, dipermainkan gitu kan. iya. Walaupun dibilang Madrid itu tipikalnya 88 menit bisa bermain jelek, 2 menit terakhir bisa bermain bagus gitu kan. Nah, apakah itu menjadi ketidakberuntungannya City? Iya juga, karena yang dilawan itu tim yang beruntung. Jadi ini memang kalau misalnya dulu kita kenal Chicharito sebagai striker man of the moment, di mana bola selalu ada aja dia di situ pas dulu zaman-zaman Chicharito kan. Itu sekarang yang dulu hanya satu orang, Madrid itu punya tuh. Jadi bukan hanya satu pemain Madrid aja gitu kan. Karena kalau misalnya kita lihat lah, aku sendiri pun nonton match Madrid City itu pada saat Rodrigo cetak 1 gol hanya itu aja sebenarnya. Nggak ada harapan ada gol Ada kedua yang gitu. tambahan, iya. Apalagi kepada saat Mahrez cetak gol, kalau kita hitung-hitung sistematisnya, Madrid itu harus cetak 3 gol tuh 3 kan. gol, iya. 1 gol aja susah, apalagi 3 gol gitu. Jadi murni kalau di match yang kemarin itu karena memang kepintaran kecerdikan Ancelotti juga membaca pergantiannya Pep ya. Karena keberuntungan juga gitu kan. Karena nggak mungkin tuh si Ancelotti juga teriak-teriak ke Carvajal tuh, umpan tuh ke tengah, umpan. Nggak mungkin. Karena memang sudah seperti itulah, tim manapun kayaknya akan melakukan yang sama gitu kan. Tapi kamu pernah melihat Manchester City ada di posisi seperti itu nggak? Aku selama ini aku nggak pernah mengingat Manchester City ada di posisi itu dan melakukan hal yang seperti itu. Mungkin bisa jadi karena track recordnya Pep, City-nya Pep itu nggak punya striker jangkung kali ya di City. Ya kan? Zaman terakhir City punya striker jangkung itu Dzeko. Stefan Jovetic. Bukan Giorgio Samaras ya? Giorgio Samaras. Jo kan? Jo. Adebayor. Karena kalau dulu di zamannya Mancini itu masih ketemu Adebayor nggak ya? Mancini atau Pellegrini itu ya? Itu kayaknya Pellegrini atau malah Steve McLaren. Bukan yang satu. Bukan Steve McLaren, sorry. Siapa tuh yang Mark Hughes? Oh, Mark Hughes. Iya. Kayaknya antara itulah Mark Hughes kayaknya. Jadi kalau aku lihat kenapa City nggak pernah kelihatan kayak gitu, karena kayaknya pilihan strikernya kayak Aguero. Aguero tipikal dia yang bisa scrimmage di kotak penalti gitu kan. Siapa lagi gitu? Sterling. Apalagi itu. Atau mungkin instruksi atau pola serangan seperti itu nggak pernah ada dalam kamusnya Guardiola. Karena memang dari zamannya di Barcelona dia nggak suka juga punya striker center forward yang memang tinggi di situ kan. Iya, bahkan Zlatan dan Thierry Henry pun keluar cuma kan? 1 musim. Iya. Kayaknya memang preferensi sih preferensi Pep itu memang karena dia sudah bukan anti mungkin ya, karena memang tiki taka itu dijalankan orang-orang yang cepat gitu kan. Kecil, mungil gitu kan. Jadi ya dari awal memang Pep kayaknya sudah seperti itu dia. Tapi kalau misalnya dibilang City di momen seperti itu melakukan pola serangan yang sporadis, sering gitu kan. Tapi kalau yang pilihan yang lombol gitu, ya jarang kayaknya, malah kayaknya nggak ada karena memang strikernya sedikit gitu. Kalau misalnya kita lihat di Liga Italia itu rata-rata kayak gitu semua loh. Iya, di Liga Italia itu kalau sudah 85 ke atas tuh gimana caranya tuh bola tuh dilambungkan ke depan. Langsung ke kotak penalti. Iya, karena memang rata-rata tim Italia itu punya striker jangkung semua tuh. Iya.
Nah, oke, jadi memang sebenarnya nggak ada ujungnya kalau mau kita bahas terkait miskin taktiknya Ancelotti seperti yang lagi hot-hotnya dibahas kan di media sosial nih. Tapi satu hal yang dari saya pribadi, sepak bola itu atau olahraga apapun itu memang yang pertama bagi penonton ya hiburan gitu kan. Terkait hasil tim yang bertanding, bagaimana caranya yang tentukan manajer gitu kan. Jadi memang kita sebagai supporter layar kaca ya hanya bisa mengomentari aja kan. Iya, iya, nggak usah ini. Jadi tapi di luar dari itu apapun yang disampaikan ya sah-sah aja sih karena ya namanya beropini kan. Opini itu ya terserah. Tapi kalau dari yang biasa jadi patokan saya sih biasanya untuk yang tingkat opini ya, bisa opini tapi ada analisanya apa yang diberikan ruang taktik di YouTube itu bisa menjadi salah satu pencerah lah. Oh, ternyata kayak gini gitu, ternyata kayak gini. Walaupun kalau aku pribadi, jadi misalnya ada satu momen kayak, jadi yang dibahas ruang taktik yang terakhir itu matchnya Verona lawan Milan. Matchnya Verona lawan Milan itu dua gol apa? Gol ketiganya Milan tuh pergerakan Florenzi bek kanan yang bisa jadi posisi striker gitu, dibilang. Jadi karena memang ada ruang kosongnya, disebut itu istilah half space. Gitu. Half space ya. Jadi aku pribadi pun aku baru tahu tuh kalau itu ternyata yang dibilang half space gitu kan. Nah, jadi yang kayak gitu-gitu sebenarnya penambah ini aja lah, penambah referensi pengetahuan terkait istilah-istilah kayak gitu kan. Jadi bagi teman-teman mungkin yang sama seperti kami yang jadi penikmat layar kaca begini, ya dinikmatin aja lah yang perbedaan-perbedaan opini seperti itu kan. Yang jelas jangan jadi jadi kayak mengguru, pokoknya harus kayak gini, pokoknya harus kayak gini. Iya, iya itu sebenarnya ya kalau misalnya mau beropini ya nggak apa-apa, beropini aja nggak masalah. Kalau misalnya punya counter argumen ya counter argumen kan, ruang publik bebas gitu kan. Karena memang kalau misalnya kita konteksnya khusus sepak bola, apapun bisa terjadi kok. Kita yang menganggap Pep Guardiola dan Jurgen Klopp yang pelatih terbaik sekarang, sebenarnya kalau kita mengacu ke yang terbaiknya harusnya mereka sapu bersih semua gelar yang diikutin gitu kan. Iya. Tapi ya ternyata enggak gitu. Jadi itu semua bukan apa yang kita bicarakan, itulah yang terjadi gitu. Gitu. Jadi mungkin sampai di sini dulu aja. Aku tambahan kalau misalnya closing. tadi Median menyebut ruang taktik itu untuk lokalan ya. Maksudnya kalau misalnya lokal itu ruang taktik memang salah satu yang bisa jadi referensi kalau misalnya kita mau nambah. Kalau misalnya mau lebih internasional, mungkin bisa dicek tuh Tifo Football. Nah itu lumayan tuh, cuma 6 menitan. Itu singkat dia ya. Singkat dia 6 menit. Kalau mau yang lebih komprehensif mungkin Tifo IRL. Nah itu bagus tuh. Atau kalau misalnya malas nonton, lebih prefer baca ya, subscribe aja The Athletic daripada buka artikel di Bola.net yang iklannya bejibun gitu kan. The Athletic itu kalau misalnya memang pengen killing time kan. Iya. Biasa kita kalau baca artikel itu cuma berapa baris gitu. Ini panjang banget gitu. Jadi kalau memang masih kurang yang Tifo Football tadi tuh subscribe aja tuh The Athletic itu. Ini nggak disponsori soalnya The Athletic nggak tahu kita. Iya. Oke, ada lagi Wan? Udah itu aja. Oke, mungkin gitu aja untuk diskusi kita kali ini. Kita ketemu di lain kesempatan. Selamat malam. Malam. Ciao.